Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaini Ilmi dengan NIM 21104143100008 dari kelas B Ilmu Komunikasi tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan suatu isu politik dalam rentang waktu 2020 sampai 2022 melalui teori Spiral of Silence. Spiral of Silence sendiri adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengumumkan pendapatnya. Saya akan membahas isu tentang pembentukan Kabupaten Gambut Raya yang merupakan pemekaran Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, guna percepatan pembangunan dan lebih memudahkan pelayanan publik. Rencana Kabupaten Gambut Raya tersebut meliputi Kecamatan Kertakanyar, Sungai Tabuk, Alu-Alu, Belitung Baru, Tetah Makmur, dan Kecamatan Gambut sendiri. Dalam proses pemekaran Kabupaten Gambut Raya, salah satu strategi yang digunakan oleh pihak panitia Gambut Raya untuk membumingkan wacana ini di tengah masyarakat adalah dengan melalui pendekatan media. Berkaca pada penggunaannya yang begitu masif dan aktif, saya melihat bahwa media menjadi salah satu kekuatan terbesar gerakan ini, di mana tokoh-tokoh yang tergabung dalam gerakan Gambut Raya berkontribusi untuk membuat wacana ini memiliki daya tawar di tengah kehidupan masyarakat, media, atau pemerintahan. Hal ini tentu dapat dipahami bahwa apabila gerakan ini tidak diinisiator oleh tokoh-tokoh elit yang berada pada ruang lingkup pemerintahan, tentu gerakan ini akan kesulitan untuk mencapai goalsnya. Sehingga adanya kehadiran tokoh-tokoh yang berasal dari pemerintahan maupun politik merupakan suatu hal yang penting dan krusial bagi sebuah gerakan pemekaran. Sehingga dalam pembentukan wacana di tingkat lokal, tokoh Gambut Raya terbukti mendominasi pemberitaan dan menjadi pihak yang berada di garis terdepan terhadap hal-hal yang menyangkut pembentukan Gambut Raya. Berkaitan dengan posisi itu, penempatan diri sebagai wakil dari masyarakat juga memainkan peran yang penting dalam psikis pelaksanaan gerakan. Argumentasi ini kemudian menjadikan pihak panitia Gambut Raya yang dalam hemat menggambarkan berada pada posisi kelompok mayoritas, di mana ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Neville Newman bahwa mereka yang berada dalam kelompok mayoritas memiliki kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap pihak elit lokal Kabupaten Banjar yang selama ini terkesan lebih banyak diam, tidak merespon, dan tidak menggubris keinginan pemekaran wilayah. Berdasarkan analisa saya, hal ini dapat dipahami sebagai suatu arah dari pihak-pihak elit lokal di Kabupaten Banjar untuk menghindari perdebatan yang dapat menyebabkan polemik berkepanjangan dan konflik terbuka. Sikap ini juga sebagai cara menjaga citra di hadapan publik dan menghindari kerugian politik dengan kehilangan suara di 6 wilayah kecamatan. Hal ini yang apabila dihubungkan dengan teori spiral of silence, sikap diam, ini yang memasukkan pihak elit lokal Kabupaten Banjar sendiri dalam spiral keheningan tersebut. Walaupun pada prosesnya, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima dan menyambut kehadiran para tokoh Gambut Raya pada awal Januari 2022, argumentasi tentang pemekaran ini kembali memanas setelah Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Rofiki memberikan pernyataan di media bahwa pemekaran wilayah bukan merupakan solusi dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Banjar. Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar tersebut mengatakan bahwa dalam proses pemekaran ini harus melibatkan semua pihak, termasuk ulama. Hal ini yang kemudian menjadi polemik dan menuai berbagai tanggapan termasuk tokoh-tokoh Gambut Raya. Berkaitan dengan hal inilah yang kemudian Noel Newman sebut sebagai tindakan pihak The Hardcore, di mana The Hardcore merupakan kelompok-kelompok atau individu yang tidak memedulikan akan ancaman ataupun isolasi di pihak awam. The Hardcore sendiri merupakan kelompok atau individu yang mencoba melawan cara berpikir dominan dengan berbicara melawan opini mayoritas. Dalam hal ini, keberanian untuk menyampaikan pendapat juga berkaitan dengan posisi tokoh yang bersangkutan sebagai salah satu pimpinan lembaga pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga menjadikan opini tokoh tersebut diperhitungkan secara politik dan media. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.